Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmatnya kita bisa menghadiri majelis ilmu, di mana pertemuan kita sekarang adalah meneruskan pembahasan kita tentang sejarah Khulafaur Rasyidin. Kita sudah selesaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya sejarah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, kemudian sejarah bagaimana Umar bin Khattab, sampai ke terbunuhnya Utsman bin Affan, itu sudah kita bahas semuanya. Dan sekarang masuk ke Khalifah Ali bin Abi Thalib dan peristiwa apa yang terjadi di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang hanya berlangsung selama 5 tahun. Jadi Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah hanya 5 tahun, dan selama 5 tahun itu penuh dengan fitnah. Penuh dengan fitnah di zaman Ali, efek dari terbunuhnya Utsman bin Affan. Dan ketika kita lihat secara garis besar bahwasannya keempat sahabat, baik dimulai dari Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman dan Ali, ini adalah ada hubungan musakharah, ada hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika kita melihat Abu Bakar, kita membaca sejarah kehidupan beliau adalah mertuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kita membaca sejarah hidupnya Umar bin Khattab Al-Faruq, beliau adalah mertua dari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya dinikahi oleh Nabi. Siapa nama anaknya? Hafsah. Ya. Kemudian Utsman bin Affan dikenal sebagai Dzunnurain, yang memiliki 2 cahaya. Kenapa 2 cahaya? Bagaimana tidak rumah tangganya dihiasi oleh istri di mana dilahirkan oleh ayah yang paling sempurna, yaitu Muhammad bin Abdullah salawatullahi wasallamuhu alaih. Yang pertama namanya istri Utsman, yang pertama Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, Ummu Kulthum. Ummu Kulthum. Nah, ini boleh kita menikahi kakak adik, boleh dengan syarat sudah meninggal. Ya. Kalau bahasa Jawanya turun ranjang namanya. Jadi kita nikahin dengan kakaknya. Meninggal, ada adiknya, kita nggak mau ngambil dari orang lain, kita ambil adiknya, boleh, nggak ada masalah. Selama sudah wafat, ya, atau sudah berpisah. Tapi umumnya kalau berpisah itu enggan untuk mengambil adiknya atau saudarinya. Jadi empat-empatnya ini Khulafaur Rasyidin mempunyai hubungan kekerabatan dengan Nabi. Maka dari itu tidak main-main Allah takdirkan mereka menjadi penguasa kaum muslimin, karena mereka adalah sahabat dan keluarga terdekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Abu Bakar bukan Bani Hashim, meskipun Umar bukan Bani Hashim. Umar Bani apa? Abu Bakar Bani apa? Taimi, ya. Taimi. Kemudian Umar Bani Adi. Utsman Umayyah, dan Ali bin Abi Thalib Bani Hashim. Ya. Empat-empatnya ini adalah memiliki kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita malam ini melanjutkan pembahasan kita tentang, di pertemuan sebelumnya itu kita bahas tentang
diangkatnya, dibaiatnya Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin atau khalifah. Sekarang kita akan membahas beberapa peristiwa sejarah di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Al-fitnatu min jadid. Fitnah itu kembali lagi seperti hal yang baru, terulang kembali. Patokannya di masa siapa? Maksudnya di masa Utsman bin Affan. Jadi fitnah itu akan selalu berulang dengan cara yang sama. Nggak mungkin fitnah itu dengan cara yang berbeda. Fitnah itu adalah tuduhan tanpa bukti. Itu fitnah. Dan itu akan selalu berulang seperti itu. Yang namanya fitnah itu pasti tanpa bukti. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hawwala al-muta'amirun ats-tsa'irun ala Utsman bil Madinah. Hawwala, mereka ini mencoba. Siapa mereka? Al-muta'amirun, yaitu para pembangkang atau kelompok yang memberontak. Di sini yang dimaksudkan dengan al-muta'amirun adalah Abdullah bin Saba atau Ibnu Sauda dan bala tentaranya. Jadi Abdullah bin Saba bukan satu orang doang. Dia juga mempunyai pasukan orang-orang yang bodoh juga, yang safih ya. Karena orang-orang yang pintar, pandai, beriman tidak mampu dimakan oleh fitnah segampang itu. Jadi Abdullah bin Saba menyalakan sebuah fitnah, api fitnah, kobaran fitnah yang tidak terkena kecuali orang-orang yang bodoh. Ats-tsa'iruna 'ala Utsman, yang membunuh, berbuat jelek kepada Utsman bin Affan fil Madinah, di kota Madinah Al-Munawwarah. Mereka membuat kembali ba'da maqtalil Utsman, mereka membuat ulah kembali setelah membunuh Utsman bin Affan, ila al-mutalabati bi sa'ril Utsman. Nah, mereka ini setelah membunuh Sayyidina Utsman bin Affan, mereka seolah-olah playing victim dan ingin menebus atau menuntut darah kisosnya Utsman. Faham ya? Jadi mereka yang membunuh, kemudian setelah terbunuh nggak dikisos, mereka menuntut damnya Utsman. Jadi yang mereka mau ini adalah chaos, huru hara. Jangan sampai muslimin ini bersatu. Nah, ingat, orang yang tidak suka dengan bersatunya kaum muslimin, nah ini jangan-jangan mempunyai sifat-sifat seperti Abdullah bin Saba. Ingat, orang-orang yang menampakkan, orang-orang munafik yang menampakkan keislaman itu selalu tidak akan senang dengan bersatunya kaum muslimin. Dan ini sifat manusiawi. Yang ahli dalam maksiat, kalau kita bawa ke dalam orang-orang yang soleh, juga nggak akan cocok. Begitu juga orang-orang yang baik, kita ajak ke tempat maksiat. Karena, kata, kalau nggak salah, sebuah pepatah Arab mengatakan al-arwahu junudum mujannadah. Arwah itu, ruh-ruh kita ini seperti tentara, bala tentara. Dimana kalau tentara itu nggak kompak satu sama lain, nggak satu tujuan, nggak satu visi dan misi, maka dia tidak akan bersatu. Fama talafat fiha i'talafat. Barang siapa yang diantara mereka itu bersatu, cocok satu sama lain, maka mereka akan bersatu. Wa matanakara fiha ikhtalafat. Dan ketika mereka itu saling bermusuhan satu sama lain, dan itu tidak akan menjadikan apa-apa kecuali saling bermusuhan. Meskipun satu soft, tapi hatinya sama menjauh. Kita disatukan oleh soft solat, kan tapi yang satu hatinya selalu suudzon dengan saudaranya, maka percuma kita sholat, softnya rapat, tapi hati kita saling menjauh. Kemudian, wa asbaha al-mutalabah bisa'ril Utsman hadithun ahlil Madinah. Dan jadi trending topik penduduk Madinah pada saat itu, mereka meminta kisos terhadap pembunuh Utsman, sedangkan mereka sendiri yang melakukan.
Jadi mereka yang melakukan pembunuhan karena mereka merasa lega, merasa aman, nggak dikisos, nggak dihukum, ya udah kita membuat sinetron lagi. Kita tuntut, ayo kita demo untuk menuntut ditegakkannya hudud atau had bagi pelaku pembunuhan. Kemudian yasta'jiluna 'aliyan fi dzalik. Maka Ali bin Abi Thalib mendahului mereka dalam urusan itu ketika Ali dibaiat dan Ali tidak mengkisos pembunuh Utsman. Karena apa? 40.000 kaum muslimin 40.000 orang-orang Khawarij dan Syiah itu lebih banyak jumlahnya dibanding kaum muslimin. Dan Ali faham akan hal itu. Ketika Ali mau menegakkan kebenaran, makanya terkadang orang-orang yang terlalu idealis itu juga ketika ditempatkan pada sikon yang bukan saatnya itu nggak baik. Ali apakah orang idealis? Sangat idealis. Apakah orang yang tidak cerdas? Sangat cerdas. Kan tapi Ali bisa nggak? Jumlah kita sedikit, mereka lebih banyak. Kita pokoknya tegakkan hukum Allah. Bisa nggak? Bisa. Bisa saja Ali mempunyai sifat seperti itu yang diambil pada saat itu. Akan tapi beliau karamallahu wajhah radhiyallahu ta'ala an memilih untuk diam terlebih dahulu dengan berharap seluruh penduduk kota dari Madinah, Makkah semuanya berbaiat kepada Ali, terutama yang di Syam yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika mereka sudah baiat, kekuatan Ali bin Abi Thalib pemerintahannya sudah hampir setara atau melebihi orang-orang perusuh ini, maka baru bisa dilaksanakan kisos kepada darahnya Utsman bin Affan. Kemudian hatta anna Talhah bin Ubaidillah wa Zubair bin Awam, sampai Talhah bin Ubaidillah wa Zubair bin Awam, ini salah satu dari dua orang ini yang disebut 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. 10 orang, 2 diantaranya adalah Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Hamala mataliba ahli Madinah, mereka berdua itu membawa permintaan ahli Madinah, penduduk kota Madinah, untuk apa? Biiqamatil had, dengan harus ditegakkannya kisos had ala qatalatil Utsman, untuk pembunuhannya Utsman. Jadi 2 sahabat, Talha dan Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhuma, itu membawa aspirasi penduduk Madinah untuk mengkisos pembunuh Utsman. Pertanyaannya, apakah mereka berdua ini izin kepada Sayyidina Ali? Enggak ada sejarahnya yang menyatakan bahwa Talha dan Zubair keluar untuk menegakkan kisos, meminta kisos, membawa aspirasi orang-orang Madinah. Itu izin dulu, nggak ada. Kalau ini izin, tidak ada fitnah perang Jamal. Ya. Kenapa mereka sampai keluar? Mereka berdua itu tadi, tuharrikuhuma al-atifah as-sadiqah. Mereka berdua ini bergerak karena al-atifah, yaitu niat yang shadiqah, yang ikhlas, yang benar-benar ingin menegakkan had, hududullah, ya. Aturannya Allah, hukumannya Allah. Tidak ada niat lain. Walam yatafna ila ma wara'a matalib min mu'amarah. Fataharraka ma'huma al-mi'at min ahli Makkah wal Madinah. Lihat, yang ikut dari gelombang yang dibawa oleh Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam itu mi'at, disebutnya mi'at, bukan mi'ah. Kalau mi'ah itu 100, tapi kalau mi'at itu ratusan orang dari ahli Makkah, penduduk kota Makkah wal Madinah. Muttajihina, mereka pergi ke arah
nahwal Basrah, sekitar Basrah. Wa fil qaumi Aisyah, dan di dalam kelompok itu yang mi'at, yang ratusan orang tadi itu, di situ ada Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Ummul Mukminin ada di kelompok Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam yang keluar dari kota Madinah untuk meminta kisos atas pembunuhan dari Sayyidina Utsman bin Affan. Mutalibina bi Sa'dil Utsman, mereka meminta untuk dikisosnya perkara Utsman bin Affan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tasadda lahum waliyul Basra Utsman bin Hanif. Mereka disambut oleh wali Basra yaitu Utsman bin Hanif. Fa ahata bihi sa'iruna. Maka Utsman bin Hanif ini wali Basra itu menangkap orang-orang yang ikut serta di dalam pembunuhan Utsman. Wasajjanuh, dan memenjarakan para pelaku yang ikut serta di dalam pembunuhan Utsman. Ingat, Utsman itu satu orang. Ya. Tapi ketika kalau Allah takdirkan bahwasanya kisos terjadi untuk pembunuhan Utsman, yang akan kehilangan nyawa bukan cuma satu. Yang ikut serta meskipun tidak membunuh, wah itu kena itu tuh. Karena luar biasa seorang Utsman terbunuh mazlum secara zalim, ikut serta banyak. Kemudian fa asbahat Basrah, maka Basrah menjadi tahta saitarah, di bawah kendali Talhah bin Ubaidillah wa Zubair bin Awam wa Aisyah radhiyallahu taala anhum. Jadi wali Basrahnya itu ada, cuma hanya sebagai simbol aja. Kota Basrahnya sudah ala saitarah, tiga orang sahabat ini dan istri Rasulullah SAW. Untuk apa sih Ummul Mukminin ikut-ikut? Ada pertanyaan kan kadang kan? Kita mempunyai pertanyaan ini liar, nggak apa-apa gitu. Jangan ditahan, ditanyakan kenapa Ummul Mukminin sampai ikut gitu. Ummul Mukminin ini hanya sebagai simbol saja. Kira-kira seperti ini, kalau Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam keluar dengan mi'at muslimin dari Makkah dan Madinah menuju kota-kota dan meminta siapa yang ikut serta dalam fitnah pembunuhan Utsman, datang ke setiap kabilah, kira-kira kalau tanpa Ummul Mukminin dikeluarkan enggak? Dikasih enggak anggota keluarganya yang ikut? Nah, kalau kita bawa Ummul Mukminin, ini Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin, ini yang minta. Nah, kalau yang meminta Ummul Mukminin itu sedikit ada tidak ada rasa kesedihan mungkin, atau sedikit rasa sedihnya. Ya udah, Ummul Mukminin sudah minta, dibawa sendiri itu. Jadi hanya sebagai simbol saja. Memang tapi niat untuk menegakkan kisos kepada pembunuh Utsman. Tawajjaha Ali bin Abi Thalib, maka Ali bin Abi Thalib menuju ke tempat Basrah, bijunudihi ilal Basrah yuridul islah. Semakin menguatkan bahwa Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah dan Aisyah ini keluar dari Madinah Al-Munawwarah bersama muslimin dari Makkah dan Madinah tanpa izin dari khalifah. Buktinya, tawajjah Ali bin Abi Thalib bijunudihi ilal Basrah yuridu al-islah. Ali bin Abi Thalib menuju bersama pasukannya menuju Basrah menginginkan islah.
Jadi Alinya menginginkan islah. Ayo kita gabung. Ayo kita saling rangkul. Kalau fenomena ini terjadi di zaman sekarang, rombongannya Talhah, rombongannya Zubair itu dicap sebagai Khawarij. Karena nggak izin dengan waliul amr. Tapi Ali faham hal itu. Menuduh seseorang, ini kembali saya ulang-ulangi, menuduh seseorang itu bukan dari ahlus sunnah, konsekuensinya berat. Berat konsekuensinya. Karena menuduh orang bukan ahlus sunnah, maka sesat. Sesat itu bukan di surga, tapi di neraka. Nah, jadi bertemu itu pasukan. Wabil fi'li lahat basyairul islah wat tafahum. Dari fi'il perbuatan dan sifat-sifat kemanusiaan, al-islah wat tafahum, itu saling bertemu. Jadi sifat baik itu bisa kita lihat dari perilaku mereka ketika dua pasukan ini saling bertemu. Gak ada percekcokan sama sekali, ngobrol biasa, saling memahami satu sama lain. Wa dzakara Zubair biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sini Zubair bin Awam itu ingat dengan hadis Rasul yang dikatakan kepada Zubair, walakinnaka, akan tetapi kamu wahai Zubair, satuqatiluhu, engkau akan memeranginya, wa anta lahu zalim, dan kamu kepadanya berbuat zalim. Maksudnya Nabi SAW, ya Nabi dapat bimbingan wahyu, diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui hadis. Nabi mengatakan kepada Zubair, walakinnaka, akan tapi kamu wahai Zubair, satuqatiluhu, kau akan memerangi dia, wa anta, dan kamu lahu, atasnya, kepadanya, zalim, berbuat zalim. Faqala Zubair radhiyallahu taala an, tadakkartu, saya ingat, walau kuntu dzakartu ma kharajtu, kalau saya ingat tentang hal itu maka aku tidak akan keluar sampai di kota Basra ini. Tapi nasi sudah jadi bubur. Wa arada i'tizal walakinnahu qutila, dan ketika beliau ingat tentang hadis itu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada beliau, beliau itu ingin i'tizal, atau sudahlah gitu, selesai sudah, urusan ini sudah selesai, pasrahkan kepada pemerintah yang sah. Ketika beliau menyadari hal itu, maka beliau kutila, terbunuh juga. Di mana? Di peperangan Jamal. Nah, ini yang dilakukan oleh mereka. Ketika mereka melihat dua pasukan antara kubunya Ali dan Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Ummul Mu'minin Aisyah, ini sudah mau berdamai, saling islah satu sama lain, mereka alima, mereka mengetahui al-muta'amirun. Muta'amirun kembali lagi kepada Abdullah bin Sabah dan pasukannya, dan orang-orang yang satu pemikiran dengan dia. Bi bawadiris sulhi, konsekuensi tentang damai ini tadi, islah ini tadi, mereka paham. Ketika kubunya Ali bin Abi Thalib dengan kubunya Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, ini ketika mereka damai, maka konsekuensinya cuma satu, lenyap mereka semua. Lenyap. Kalau mereka dari Ali dan kubu Talha ini bersatu, sepakat, kita kisos, nggak ada alasan yang bisa dipakai untuk mengobarkan fitnah kembali. Mereka berpikir bagaimana caranya untuk menggagalkan islah tadi. Faqarraru, maka mereka memutuskan al-ikhtilat bin nas. Mereka nyampur, di kubunya Ali dimasukin, di kubunya Talha, Zubair dan Ummul Mu'minin Aisyah dimasukin juga. Untuk mengobarkan bin nas, di dalam di antara manusia, fil muaskarain, di dalam dua tentara.
baik muaskari Talhah wa muaskari Ali, dijadikan satu mereka. Mereka pecah jadi dua. Untuk apa? Menyulut perang. Disulut itu perang. Kubu ini tiba-tiba menyerang kubunya Ali. Kubunya Ali tiba-tiba menyerang kubunya Talhah. Sehingga pasukannya melihat, wah, kubunya Ali katanya mau damai, ternyata perang. Angkat pedangnya. Ya orang namanya orang lagi tidur, tiba-tiba diserang seperti itu. Apalagi mereka kemana-mana bawa senjata. Kalau kita kemana-mana bawa apa? HP. Mereka kemana-mana bawa senjata. Apalagi di zaman fitnah. Otomatis begitu tidur, ya kan, ngelihat panah, langsung tuh dicabut pedangnya. Tersulut emosinya. Terjadilah peperangan Jamal. Nah, kita bahas sekarang peperangan Jamal. Fi Jumadil Akhir, di Jumadil Akhir tahun ke-36 Hijriah, najaha al-muta'amirun fi itharatil jais. Mereka sukses atau berusaha masuk ke dalam pasukan-pasukan tadi, pasukannya Ali dan pasukannya Talhah. Wattahamat tarafan wastaddat ma'rakah amamal Jamal. Dan peperangan itu semakin menjadi-jadi karena apa? Hasutan mereka. Dan peperangan itu terjadi amamal Jamal, di depan onta. Ini onta bukan sembarang onta. Ya, bukan lagi jualan, bukan. Ini ontanya alaihi haduju Aisyah. Yang di atas onta tersebut ada haduj. Haduj itu apa namanya kalau kotak hijab ya. Yang di atas onta tuh kalau kita lihat-lihat film-film sejarah, perempuan tuh pasti duduk di atas onta. Kalau yang memang ini ditutup, nggak ada yang bisa lihat kotak itu. Radhiyallahu taala anha hatta kutila amamahu, sampai terbunuh di depannya. Maksudnya di amamahu ini di depan Ummul Mukminin. Tapi kenapa pakai amamahu bukan amamaha? Kembali ke haduj, bukan kembali ke Ummul Mukminin. Masya Allah, ini bahasa Arabnya udah. Ya. Kemudian terbunuh di depan haduju Aisyah radhiyallahu taala anha sab'una rajulan, 70 orang pasukan. Kullu qad akhadha bi khitamihi. Mereka itu terbunuh sambil memegang khitamihi. Khitam itu, khitamihi adalah hablun lil jamal, tali pengikat onta. Supaya apa? Supaya ontaknya Ummul Mukminin ini tetap dia jaga sambil mereka di detik-detik terakhir hidupnya. Luar biasa pengorbanan mereka untuk Ummul Mukminin. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanabbaha aliyan fa amara bi aqril jamal. Ini luasnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu seperti lautan kal bahar. Ali bin Abi Thalib menyuruh untuk biakri al-jamal, untuk membunuh atau melukai ontaknya. Supaya apa? Supaya terjatuh dan Ummul Mukminin jadi sorotan. Supaya menghentikan peperangan. Ini Ummul Mukminin mau jatuh gitu loh. Stop dulu, ya berhenti semuanya. Ini adalah ide dari Ali bin Abi Thalib. Dan Ummul Mukminin selamat wa ammara bi hirasatiha, dan Ali bin Abi Thalib setelah menyelamatkan Ummul Mukminin memerintahkan untuk menjaga Ummul Mukminin hatta ta'uda, sampai Ummul Mukminin itu kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Dijaga oleh Ali bin Abi Thalib. Wa mata min jaisil Basra asrata alaf. Luar biasa. Di pasukannya Basra, maksudnya pasukan yang bersama alladzi kana ma'a Sayyidina Talha wa Zubair. Grupnya, kelompok pasukannya Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Ummul Mukminin Aisyah itu meninggal
asrota alaf. Berapa? 10.000. Bisa dibayangkan. Muslim dengan Muslim. Saling membunuh. Fitnah. Sahabat aja kena. Oh enggak, kita insya Allah aman dari fitnah. Kata siapa? Ya. Ini sahabat aja kena yang dibilang kuntum khairu ummatin. Dan ini juga menandakan bahwa sahabat bukan manusia yang maksum seperti Nabi. Ya, mereka adalah orang-orang terpilih yang dipilih oleh Allah. Kan tapi mereka juga melakukan kesalahan. Ya, salahnya mereka itu nggak seberapa dibanding kesalahan kita. Wa min jaisi Ali khamsatu alaf. Di pasukannya Ali hanya 5.000 orang. Jadi fitnah begitu dahsyat. Disulut oleh orang-orang yang membenci Islam, tekan tapi menampakkan keislaman di luar mereka. Kemudian setelah kejadian itu, fitnah itu sedikit demi sedikit semakin sedikit, semakin memudar fitnahnya. Wa baqiyat, dan tersisa muskilatus Syam, permasalahan di negeri Syam, yaitu sisa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala an. Wa khuruji Muawiyah bin Abi Sufyan, dan keluarnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Maksudnya keluar dalam artian apa? Enggak mau berbaiat kepada Ali. Ya. Nanti kita bahas kenapa sih enggak mau baiat dan apakah alasannya benar atau agak benar atau salah, itu urusan dikembalikan kepada kita nanti. Kita akan pikirkan kenapa alasannya, jawabannya seperti apa, kita akan bahas nanti. Nah, itu peperangan Jamal di tahun 36 Hijrah. Di tahun 37 Hijrah di bulan Muharram, wa fi Muharram, dan di bulan Muharram tahun ke-37 Hijrah, arada Ali an ya'zila Muawiyah. Ali itu ingin mencopot Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur di negeri Syam. Walakin Muawiyah rafadha, kan tapi Muawiyah menolak untuk dicopot. Kemudian fa kharaja ilaihi Ali bi jaisin minal muslimin wa kadzalika Muawiyah wa fi jaisihi nafarun minal muta'amirun, ya, minal muta'amirin. Karena Muawiyah menolak untuk dicopot oleh Ali bin Abi Thalib, karena Muawiyah ini mempunyai alasan kenapa dia tidak mau dicopot. Muawiyah bin Abu Sufyan itu mempunyai pendapat di mana kalau nggak salah di surat Al-Isra tentang orang yang terbunuh. Kita bacakan. Dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man qutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultana." Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, bukankah Utsman dibunuh secara zalim? Betul. Faqad ja'alna liwalihi sultana, maka kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, urusan walinya. Muawiyah menjadikan dirinya sebagai wali atas Utsman bin Affan. Fala yusrifu fil qatli innahu kana mansura. Dan ini ayatnya, surat Al-Isra ayat ke-33. Ketika kita membahas sahabat, tentu saja kita membahas dengan hati-hati, karena mereka adalah sahabat radhiyallahu taala anhum, akan tapi dalam timbangan yang adil. Ketika mereka kurang atau salah, ya kita katakan salah.
Karena ulama sepakat, aktsaruhum, sebagian besar para ulama, ketika fitnah antara Ali dan Muawiyah, Ali ma'al haq, Ali di atas kebenaran. Itu udah mutlak, nggak bisa diganggu gugat. Dan kalau kalau Muawiyah bin Abi Sufyan membawa ayat tadi, ya, waman kutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultana, itu bisa dijawab. Ini pendapatnya Muawiyah. Muawiyah beristihad. Sahabat itu mustahid secara fi'li. Tetapi keilmuan sahabat satu sama lain sama atau rata atau jomplang atau seperti apa? Beda-beda. Ibn Abbas radhiyallahu taala an yang masih muda tetapi jadi rujukan para sahabat yang lain untuk bertanya tafsir tentang Quran berkat doanya Nabi. Beda-beda. Nah, kalau Muawiyah bin Abi Sufyan menjadikan dirinya sebagai wali damnya Utsman, pertanyaannya apakah Utsman bin Affan tidak mempunyai anak? Apakah anak itu lebih jauh untuk menjadi wali dibanding Muawiyah? Padahal Muawiyah ini masih kerabat, hanya kerabat, bukan walinya langsung. Anaknya Utsman ada. Kita akan bacakan anak-anaknya Utsman bin Affan. Yang pertama dari Ruqayyah, anaknya Nabi, mempunyai anak namanya Abdullah bin Utsman. Wafat ketika umur 6 tahun. Yang kedua dengan Ummu Kulthum. Ummu Kulthum nggak mempunyai anak. Ya, jadi Ummu Kulthum tidak mempunyai anak. Kemudian dengan Zainab binti Hayyan, tidak mempunyai anak juga. Dengan Fakhithah binti Ghazwan, saudari dari Utbah bin Ghazwan, mempunyai anak namanya Abdullah. Dari Ummul Banin binti Uyainah, mempunyai anak yang bernama Utbah. Putri dari Khalid bin Asid dari Bani Umayyah, enggak mempunyai anak. Fatimah binti Al-Walid, berasal dari Bani Mahzum, mempunyai anak Walid, Sa'id, Ummu Sa'id dan Ummu Utsman. Ummun Najm binti Jandat Al-Azdi, mempunyai anak Amr, Khalid, Aban, Umar dan Maryam. Dari Ramlah binti Syaibah, berasal dari Bani Abdus Syams, mempunyai anak Aisyah. Kemudian Ummul Aban, kemudian Ummu Amr. Dari Nailah binti Al-Farafisah, istri terakhir sebelum Utsman wafat, sebelum Utsman syahid, mempunyai anak Anbasah, Maryam dan Ummul Banin. Jadi ketika Utsman itu menikah dengan anaknya Rasul, yang pertama Ruqayyah, Utsman nambah istri enggak? Enggak. Ruqayyah wafat, nikah dengan Ummu Kulthum, nambah istri enggak? Tidak. Sampai Ummu Kulthum wafat. Setelah wafat dua istrinya, baru Utsman itu menambah istrinya, langsung bisa 4 atau 2 atau 3, entar mungkin bisa cerai atau meninggal. Sisa 3 nambah lagi, ya. Begitu ya Saudara. Sepakat para ulama sirah, ya, khususnya sirah, itu Utsman bin Affan mempunyai anak dari ibu selain anaknya Nabi itu 15 atau 16 anak. Kenapa salah satu anak itu nggak ada yang meminta kisos menjadi wali? Lebih berhak mana? Sudah terjawab ya. Nah, kita membahas secara adil. Kita tidak perlu menjelekkan satu sahabat dengan sahabat yang lain. Semuanya itu afdol, lebih mulia dibanding kita. Kita hanya membacakan sejarah secara adil, ya, dan seperti ini jalurnya. Memang kisahnya seperti ini. Nggak bisa kita katakan, oh perang Jamal, perang Siffin itu nggak ada. Nah, ini membantah sejarah. Kita juga harus bacakan dan ceritakan secara adil. Jadi anak-anaknya seperti itu. Banyak. Tidak ada satupun yang menjadi
wali dari pembunuhan Utsman bin Affan. Yang bahkan yang menuntut qisas adalah Muawiyah bin Abi Sufyan yang masih kerabatnya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, ba'atha Ali ila Muawiyah yubayyinu hujjatahu wa ra'yahu. Ali bin Abi Thalib mengutus sebuah utusan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, yubayyin, yang menerangkan hujjatahu, hujjahnya Ali, wa ra'yahu, dan pikirannya Ali bin Abi Thalib. Pikiran apa? Ayo kita damai dulu sekarang, urusan qisas ini nanti setelah kita selesai kuat baru kita qisas. Walakin, akan tetapi, hadhil muhawalat, percobaan ini lam tujid, tidak dapat jawaban yang bagus, dan enggak ada respon. Fadarul qital inda Siffin, maka terjadilah peperangan, sebuah peristiwa di Siffin. Wa qutila Ammar bin Yasir, bukan Ammar saya, Ammar bin Yasir. Anaknya siapa? Anaknya Yasir. Ibunya siapa? Sumayyah. Ya, keluarga pertama yang syahid di jalan Allah. Ala yaddi Jaisi Muawiyah, terbunuhnya Ammar bin Yasir oleh pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa qad qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul telah mengatakan kepadanya, Ammar bin Yasir, taqtuluka fi'atul baghiyah, engkau akan terbunuh, engkau akan dibunuh dengan kelompok. Fi'ah itu kelompok, al-baghiyah yang membangkang. Ya, ini hadis. Ya. Wa kadza Muawiyah an yahzuma, dan ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan hendak kayak sepertinya mau kalah di medan peperangan Siffin. Nah, sebelum itu ada kisah menarik antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Amr bin As. Amr bin As ada di kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika sadar Ammar bin Yasir telah terbunuh, karena Ammar bin Yasir ada di kubunya Ali, nggak mungkin pasukan di kubunya Ali membunuh pasukan yang berada di kubunya Ali juga. Amr bin As datang kepada Muawiyah, saya ingat tentang hadis Rasul, taqtuluka fi'atul baghiyah. Ammar bin Yasir sudah terbunuh dan Ammar bin Yasir ada di kubunya Ali. Ya, Muawiyah menjawab, enggak, justru Ali, kubunya Ali yang membunuh. Kenapa? Sudah tahu Ammar bin Yasir adalah sahabat yang sudah sepuh umurnya, dibawa ke medan peperangan. Ya, intinya berbeda pendapat. Ya, kita bisa nilai sekarang dengan fakta sejarahnya, ya, siapa yang berada di atas kebenaran pada saat itu. Kemudian falajja'a Amr bin As, ketika mau melihat kubunya Muawiyah ini hampir kalah, maka Amr bin As mempunyai ide untuk apa? Wa kana fi jaisi Muawiyah ila talabi tahkim, dan Amr bin As ini berada di kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan, talab at-tahkim, meminta tahkim, stop, istirahat dulu, kita damai dulu. Dengan apa? Bukan cuma teriak-teriak, udah stop, enggak. Tapi dengan ditentukan dengan Quran dan syariat-syariat Islam. Farafa'al jais Muawiyah al-masahif, maka pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan itu mengangkat mushaf-mushaf. Ada yang diikat di pedangnya, di tombaknya, ada yang dipegang dengan tangan, mengangkat mushaf, menginginkan tahkim. Wa talaba at-tahkim, dan menginginkan tahkim. Sa'ara Ali annaha khadi'ah, Ali merasa ini sebagai tipuan. Walakin ghalibiyah, kebanyakan para sahabati min jaisi Ali, dari pasukannya Ali, asarru, menginginkan atau sepakat
ala qabuli tahkim, untuk ayolah Ali kita terima ini. Ini korbannya sudah banyak gitu. Nggak capek apa gitu. Ini pedang saya nggak biasanya ini ya, saling menghunuskan pedang ke sesama kaum muslimin. Akhirnya faqabila murghaman, maka Ali bin Abi Thalib menerima tahkim itu dengan baik. Ya sudah, legowo lah, dengan senang hati. Ada yang nggak senang dengan tahkim ini, yaitu orang-orang Khawarij yang selalu membuat huru-hara supaya kaum muslimin itu tidak bersatu. Mereka mengkafirkan Muawiyah, mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan keluar dari Siffin. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Nanti kalau kita ada pertanyaan bisa ditanyakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.